Namun kuntilanak tersebut tidak seperti kuntilanak pada umumnya, karena perawakannya seperti laki-laki gitu. Saya memang awalnya merasa aneh, tetapi saya ingat perkataan kakek saya dahulu bahwa ternyata kuntilanak itu ada yang laki-lakinya, Lur. Iya, tempat kau lah gitu, tolong ganggu kadari barali gitu. Jadi katanya beliau tuh adalah penunggu di sana gitu. Jangan ganggu kesini lah gitu kalau malam-malam. Ada kejadian yang lebih parah lagi, Lur. Waktu itu tiba-tiba saya punya seperti ada dorongan atau keinginan besar untuk diri gitu ya, atau suicide gitu. Jadi tiba-tiba otak saya pusing gitu. Jadi pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sahabat Theodor Misteri, semoga baik-baik saja ya, digampangkan segala urusannya dan rezekinya. Oke, kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang dia akan bercerita tentang ritual pemanggilan kuntilanak laki-laki. Kali ini hadir bersama Bapak Ali Ridho. Bagaimana Bapak Ali Ridho? Sehat, Bang. Gimana sekarang kegiatan sehari-hari? Ya, sekarang mencoba lebih mensibukkan diri aja dengan kegiatan-kegiatan positif, Bang. Oh iya. Oke, kita langsung saja ke segmen yang utama tentang cerita ritual pemanggilan kuntilanak laki-laki. Oke, Pak Ali Ridho, bisa diceritakan sekilas gitu bagaimana Anda melakukan ritual pemanggilan kuntilanak laki-laki itu? Jadi dulu sewaktu SMA saya pernah tinggal di pondok pesantren bersama kawan-kawan saya yang juga dulu satu sekolah. Itu ada beberapa juga yang adik-adik tingkat, ada juga para senior. Jadi di situ saya tengah-tengah sama Bapak gitu. Nah, suatu hari diceritakanlah di mana waktu itu saya dan kawan-kawan memang lagi usil-usilnya gitu, lagi iseng-isengnya. Kadang kita tuh dulu suka ada tradisi ngamat ya kalau di Kobong. Ngamat itu kayak yaitu memanggil roh-roh para leluhur gitu. Nah, dari situ kita tuh sering diajarin gitu sama yang senior-senior gitu. Jadi bacaannya gini gitu. Nah, suka dipraktekin gitu zaman dulu ya, untuk mengisi waktu kekosongan di saat tidak ada jadwal pengajian ya. Dan itu terjadi mungkin kisah ini lebih dari 15 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Di saat itu kita semua berencana untuk melakukan pemanggilan arwah itu di suatu sungai yang sangat keramat, jauh dari perkampungan dan juga pondok pesantren. Jadi tempatnya itu melewati pesawahan ya, Lur. Nah, diputuskanlah tepat pada malam Jumat. Waktu itu kita semua berangkat tengah malam. Berangkatlah kami sekitar 13 orang, jumlah yang sangat ganjil. Dan waktu itu memang berencana untuk mandi terlebih dahulu di sungai tersebut. Saya dan kawan-kawan
janjian di tempat biasa ngumpul atau aula pesantren pada saat itu dan pergi bersama ke sana, serta menyiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti alat mandi dan lain sebagainya serta ganti pakaian. Setelah semua berkumpul, akhirnya kami memutuskan untuk menuju ke tempat yang akan dituju dan sudah direncanakan. Di dalam perjalanan semuanya terasa baik-baik saja, tidak ada ganjil atau apapun. Namun setelah sampai di tempat tersebut, kami memang merasakan beberapa aura-aura yang kurang enak. Ada teman saya yang merinding bulu kuduknya, termasuk saya juga merasa kurang enak di situ. Tapi ya karena memang di situ sudah kita sudah sampai di sana dan kita berniat untuk melakukan ritual, jadi akhirnya walaupun sebenarnya saya waktu itu memang takut loh. Saya juga nggak berani-berani banget gitu, karena memang pertama itu malam hari, tengah malam, dan memang kami juga ibaratnya ya bukan orang-orang yang hebat gitu, bukan orang yang sakti gitu. Kalau ada apa-apa kita juga belum tahu gitu sebenarnya. Cuman ya udahlah. Akhirnya kita mandi di sana dan saya yang pertama kebagian melakukan ritual itu. Setelah mendengar apa yang sudah diinstruksikan oleh para senior, lalu tiba-tiba saya melakukan apa yang beliau perintahkan. Saya konsentrasi. Waktu itu saya melafalkan mantra-mantra yang sudah diajarkan gitu kepada saya. Saya fokus gitu, menutup mata. Nah, awalnya tidak terjadi apa-apa. Lalu kesini ada bau yang lumayan menyengat, Lur. Bau yang aneh gitu, yang tidak enak untuk dicium baunya. Dan ketika saya membuka mata, ada sebuah asap yang mengepul di dekat dengan mata air di sana, karena ada satu mata air di sana yang memang waktu itu mata saya tertuju ke sana dan timbullah sosok yang memang saya percayai itu sebagai kuntilanak. Namun kuntilanak tersebut tidak seperti kuntilanak pada umumnya, karena perawakannya seperti laki-laki gitu. Saya memang awalnya merasa aneh, tetapi saya ingat perkataan kakek saya dahulu bahwa ternyata kuntilanak itu ada yang laki-lakinya, Lur. Bisa jelaskan Bapak Edo bagaimana sih tampang kuntilanak laki-laki itu? Secara spesies itu seperti apa? Jadi gini Kang Bapak, bentuknya sih seperti kuntilanak biasa, tetapi memang agak gagah ya gitu, agak tegak gitu, agak tinggi gitu. Dan memang mohon maaf, agak menyeramkan gitu. Ternyata kuntilanak itu punya taring gitu, dan memang tidak seperti wanita gitu, terlihat itu seperti pria gitu. Nah, tidak berselang lama dari situ, ketika saya memandang matanya, tiba-tiba terbang melesat dia ke mata saya. Dari situ saya gak ingat apa-apa, blank aja gitu. Tiba-tiba pandangan saya hitam, saya gak sadar. Tapi memang karena mungkin di sana banyak teman-teman saya, akhirnya teman saya cerita waktu itu kejadiannya setelah saya tidak sadarkan diri itu, tiba-tiba saya
tertawa keras Kang Babay gitu, gitu, dan menanyakan maksud dan tujuan kesini gitu. Ada naon ka dieu gitu. Iya tempat kaulah gitu, tong ganggu ka dari barali gitu. Jadi katanya beliau tuh adalah penunggu di sana gitu, jangan ganggu kesini lah gitu kalau malam-malam. Dan memang kita tidak diizinkan juga di sana gitu. Jadi dia diusir, suruh pulang atau mengancam gitu, akan ada hal-hal yang terjadi gitu. Karena memang diceritakan di sungai tersebut memang sering kali ada pemancing ya. Tapi pemancing itu tidak pernah kuat karena diganggu oleh sosok tersebut gitu. Memang banyak cerita lah di situ. Nah dari situ karena mungkin situasinya memang tidak kondusif, dan saya juga kata teman-teman saya lari-lari ini segala macam, jadi bikin panik semua. Akhirnya dari para senior kami itu suruh nangkep saya dan dijampi-jampi lah, pokoknya ibaratnya entah diruqyah atau disembuhkan, dibacakan ayat apa sampai akhirnya saya tersadar kembali Kang Babay. Dan saya juga tidak mengerti waktu itu, tiba-tiba badan saya lemas, gak ada tenaga. Saya sampai di Bopong tuh sama teman-teman saya dari bawah tuh naik ke atas gitu, karena kan untuk ke sungai tersebut tuh harus turun ke bawah gitu. Nah saya diangkat sampai ke pondok itu, saya diangkat sama teman-teman saya Kang Babay gitu. Jadi memang pengalaman waktu itu menurut saya adalah pengalaman yang menurut saya pengalaman baru dan memang tidak lazim gitu, tidak umum. Karena kan selama ini yang kita ketahui kuntilanak itu sosoknya perempuan ya. Namun kali ini saya berurusan dengan kuntilanak yang perawakannya seperti laki-laki gitu. Begitu Kang Babay. Setelah kejadian tersebut, apakah ada efek negatif gitu yang terjadi pada diri Bapak Ido atau keluarga atau teman-teman itu apa? Nah dari situ Kang Babay, saya jadi sering kesurupan. Setelah pulang ke pondok itu, jadi memang dari sana sempat ada jeda ya di sana juga. Waktu itu nggak biasa aja gitu. Cuman kesini ketika saya ke tempat-tempat yang memang disinyalir tempat tersebut memang ada kaitannya dengan makhluk gaib, itu saya mudah untuk kesurupan gitu. Dan ada teror-teror yang waktu itu saya alami. Salah satunya ketika saya tidur, saya didatangi oleh makhluk tersebut gitu. Jadi memang si makhluk tersebut itu ibaratnya tidak pernah mau jauh dari saya, karena katanya suka tinggal di tubuh saya gitu. Sampai ada kejadian waktu itu saya diejek sama teman-teman waktu ya namanya juga di pondok ya Kang Babay. Kalau bahasa Sundanya disepetan lah gitu, diceng-cengin gitu sama teman-teman saya tuh bercandain gitu. Tapi tiba-tiba saya ini jadi marah gitu. Padahal sebenarnya kita tuh biasa bercanda gitu. Cuman setelah kejadian itu saya jadi marah. Teman saya yang ngecengin itu dia lagi sholat Kang Babay. Tiba-tiba saya ngambil batu dari luar, saya lempar ke teman saya yang lagi sholat. Batunya besar gitu. Dan setelah saya lempar, saya sadar kenapa saya
melempar batu, teman saya kesakitan Kang Bobai. Dari situ wah banyak sekali hal-hal yang memang di luar nalar. Ada juga kejadian lain di mana ketika saya terpengaruh oleh aura tersebut, tiba-tiba saya nantangin semua orang yang ada di kampung saya gitu. Jadi semua orang ditantangin sama saya gitu. Saya kan dulu orangnya biasa aja ya Kang Bobai. Dulu tuh kalem, jarang ngobrol gitu. Nah tiba-tiba saya ini jadi berani gitu, jadi temperamen gitu. Jadi tiba-tiba ada orang lewat jalan, saya pukulin gitu. Saya wah pokoknya setiap malam itu aneh aja gitu. Jadi saya jadi aneh, orang-orang kampung juga jadi gimana ya, berpikir kalau saya itu tiba-tiba berubah gitu Kang Bobai. Pokoknya brutal gitu dari semenjak kejadian tersebut gitu. Ada kejadian yang lebih parah lagi Lur. Waktu itu tiba-tiba saya punya seperti ada dorongan atau keinginan besar untuk bunuh diri gitu ya, atau suicide gitu. Jadi tiba-tiba otak saya ini pusing gitu loh. Jadi pusing gitu. Jadi kayak di situ juga ada bisikan-bisikan gitu untuk supaya mencelakakan diri sendiri Kang gitu. Salah satunya waktu itu saya pernah berupaya untuk meminum sunlight gitu, tapi waktu akan diminum saya melawan gitu. Sampai sunlightnya saya buang gitu. Terus yang kedua ada lagi, waktu itu saya mau gantung diri Bang. Waktu saya mau gantung diri, naik ke kursi ya udah gini gitu. Waktu saya mau nendang kursi, teman saya masuk kamar Bang. Tiba-tiba mani ayam masalah nol, sampai dipegangin itu, sampai teman saya nangis gitu Bang. Sampai akhirnya mungkin karena sudah terlalu banyak keanehan, akhirnya saya dipulangin dari pondok tersebut Bang. Mungkin karena sering terjadinya keanehan di situ, memang ibaratnya kita belum berani bilang ke guru ngaji ya gitu. Sampai akhirnya mungkin karena udah di puncak klimaks, di situ udah teman-teman saya udah pusing, saya juga udah pusing. Akhirnya kita datanglah ke guru ngaji dan bercerita gitu, bahwa gini-gini. Sampai akhirnya sama guru ngaji saya itu dilakukan ritual pengobatan syar'i atau ruqyah gitu. Dan di situ memang badan saya panas ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu wallahu alam bishawab ya. Dari semenjak ke situ alhamdulillah saya tidak mengalami kejadian. Jadi pesan kedepannya untuk menonton Setia Tirodul Misteri adalah begini: jangan pernah bermain-main dengan hal gaib, apalagi ngamat-ngamat kayak gitu. Jangan, dimanapun kamu berada di pesantren, karena itu bisa membahayakan kalian gitu. Jadi pesan saya, jangan pernah macam-macam dengan hal gaib. Hiduplah biasa-biasa saja, jangan pernah iseng, jangan takabur, jangan sombral. Jadilah manusia yang bisa menghargai setiap aspek kehidupan yang diberikan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih Bapak Edo atas ceritanya. Semoga penonton Tirodul Misteri bisa mengambil manfaat dari kisah tersebut. Oke, saya Mang Bobai dari Tirodul Misteri mengucapkan semoga beribadah dengan baik.